Selamat siang, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang risk and return atau imbalan dan risiko. Nah, imbalan dan risiko itu pasti berhubungan dengan namanya investasi, dan investasi itu merupakan kegiatan ekonomi, sehingga ada pasti dilatar belakangi oleh 10 prinsip, salah satu dari 10 prinsip ekonomi yang kita pelajari pada bab sebelumnya. Ada dua prinsipnya, yaitu there is a risk and return trade-off, yaitu jika kita melakukan suatu kegiatan ekonomi pasti akan ada risk and return. Nah, itu menjadi pengetahuan bahwa kalau kita melakukan investasi itu pasti akan ada risk and return-nya. Yang kedua, market price itu akan merefleksikan atau mencerminkan informasi. Nah, dengan kita mengetahui informasi, biasanya manajer keuangan itu akan memilih mana investasi yang paling tepat dan yang paling tepat yang bisa mereka lakukan. Ada dua jenis return, yaitu adalah realized and expected rates of return. Nah, yang pertama itu adalah realized return atau imbalan yang tunai atau imbalan yang benar-benar terjadi, yaitu imbalan yang benar-benar didapatkan suatu investor ketika dia melakukan investasi. Misalnya ini dia membeli saham Apple $95, dia menjual 200, maka dia mendapatkan 105 tanpa ada dividen. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Cash return sama dengan harga yang dijual, harga jualnya ditambah dividen baru dikurang dengan harga beli. Kita dapat 105. Nah, kemudian kita bisa juga mencari rate of return-nya atau persentase dari return yang kita dapat. Caranya itu adalah kita cash return dibagi dengan beginning price, yaitu ending harga kita jual ditambah dividen dikurang dengan harga kita beli baru dibagi lagi dengan harga kita beli. Seperti yang tadi, 200 dikurang $95 dibagi 95, kita dapat 110%. Berarti itulah tingkat imbalan yang dia dapatkan waktu dia melakukan investasi tersebut. Kita bisa melihat di sini seperti ini. Mengukur tingkat realisasi imbalannya. Kalau dia membandingkan satu persatu berapa rate-nya. Ini menunjukkan kalau misalnya rate-nya itu juga bisa negatif. Dia bisa rugi gitu investasinya, bisa minus. Nah, selain realized return, kita juga ada namanya expected return, yaitu imbalan yang diharapkan akan didapatkan oleh investor di masa depan, di masa yang akan datang. Jadi ekspektasinya itu rata-rata tertimbang atau weighted average dari imbalan yang mungkin terjadi, di mana dia ada probabilitas atau chance-nya ada sesuatu itu terjadi. Misalnya dan rumusnya seperti ini. Expected return itu sama dengan rate of return-nya yang pertama dikali dengan kemungkinan akan terjadi rate of return itu, baru ditambah dengan rate of return kedua dikali dengan probabilitas terjadinya yang itu sampai seterusnya sampai n. Nah, dan penjumlahan itu pasti sama dengan 100%. Tidak, karena probabilitas itu pasti 1. Nah, yang misalnya di sini contohnya ini resesi 20%. Baru kita lihat ini cash return-nya dari pembelian dikurang penjualan penjualan dikurang pembelian sama dengan minus $10, $1.000. Kita dapat minus 10%. Beli juga dengan 12%, 22%, baru kita kalikan rate of return-nya dengan probabilitas, kita dapatkan minus 2, minus 3,6, 11, baru kita jumlahkan seperti dapat expected rate of return, kita bisa dapat 12,6%, berarti expected rate of return-nya 12,6%. Itu harapan dari investornya. Nah, setelah kita mengetahui kita ada return, kita harus mengetahui berapa risk-nya. Kalau misalnya kita lihat yang tadi, itu kan ada walaupun kita dapat tadi ekspektasi imbalannya 12,6%, tapi kita tahu kalau misalnya percentage return-nya itu berjarak dari minus 10% sampai 22%. Nah, kalau misalnya minus 10% sampai 22% itu adalah kisaran imbalan, maka kalau misalnya di luar dari kisaran imbalan itu yang disebut dengan yang namanya risiko. Risiko. Nah, kita bisa menghitung risiko itu dari cara menghitung standar deviasi, yaitu akar dari varian. Seperti yang disebutkan sini, standar deviasi itu lebih umum digunakan untuk mengkuantifikasi risiko. Jadi risiko itu bisa disamadangankan dengan standar deviasi. Kita lihat di sini, kita bisa lanjut. Kita bisa lihat risiko diukur dengan ini variannya.
hariannya penjumlahan dari rate of return ini baru dikali dengan probabilitas, baru baru ini kemudian itu akan diakarkan, bahkan akan diakarkan seperti ini, kita mendapatkan standar deviasinya. Eh, Kira kita sampai situ saja.